Om, terima kasih buat kesempatan pada malam hari ini di Amerika dan Indonesia pagi hari. Ya. Saya agak ngeri dengan Pak Yongki bilang pembicara favorit pria di Indonesia. Tapi saya punya prinsip begini, Pak Yongki ya. Saya punya prinsip begini. Saya lebih baik nggak ada orang yang menjadikan saya idola di luar, tapi istri dan anak-anak saya, cucu saya senang sama saya, gitu. Kira-kira gitu. Lebih baik saya nggak terkenal di luar, nggak populer di luar, tapi istri dan anak-anak saya mengenali aku dengan benar. Kira-kira begitu ya. Itu prinsip saya, sebab banyak orang di luar dikenal hebat gitu, tapi pulang ke rumah ternyata semuanya orang asing gitu ya. Ini prinsip. Karena kalau kita berangkat melayani dari rumah yang bahagia, pelayanan kita pasti membahagiakan orang, gitu ya. Makanya Bapak Ibu nanti kalau cari mantu, cari yang bahagia ya. Kenapa? Karena hanya orang bahagia yang bisa membahagiakan pasangannya ya. Orang susah nggak mungkin membahagiakan, nyusahin iya ya. Nah gitu. Dan kebahagiaan juga jangan diukur dengan mobil ya. Mobil tidak bisa memberi kebahagiaan. Juga jangan diukur dengan pelayanan ya. Kenapa? Karena pelayanan itu adalah sebenarnya buah daripada kehidupan kita di hadapan Tuhan, itu pelayanan ya gitu. Oke, hari ini saya mau sampaikan firman dengan tema yang saya sudah kirim lewat Pak Yongki, tetap ada harapan di tengah krisis. Dan ini kalau saya baca Alkitab itu hampir semua tokoh-tokoh di Alkitab mengalami krisis ya. Dan anak saya punya bahasa begini Pak Yongki, anak pertama saya. Kadang-kadang Tuhan membawa kita kepada situasi yang sangat buruk ya, sebelum kita dibawa kepada situasi yang sangat baik. Itu sebabnya kita harus rela dalam segala keadaan, supaya apa? Supaya kita dibentuk menjadi orang yang siap. Siap dengan kapasitas yang semakin besar, dengan berkat yang semakin melimpah-limpah, dengan hidup yang semakin serupa dengan Kristus. Kira-kira begitu ya. Nah, saya mau mengajak kita semua membaca di dalam Ayub. Ayub itu salah satu orang yang melewati krisis yang luar biasa ya. Ayub 14 ayat 7 sampai ayat 9, ayat itu berkata demikian. Karena bagi pohon masih ada harapan, apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti berbuah. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Ayub itu menggambarkan dirinya begini, Bapak Ibu ya. Habis-habisannya Ayub ya, krisisnya Ayub itu sampai dia menggambarkan dirinya seperti pohon yang ditebang habis, ranting-rantingnya, daun-daunnya, bahkan dahannya, bahkan pohonnya itu sendiri ditebang habis. Lalu tinggal tunggul yang tersembunyi di dalam tanah ya. Tunggulnya mati di dalam tanah, dan kemudian tapi akarnya menua di dalam tanah. Kira-kira begitu. Wah ini, dan Ayub ini kata firman Tuhan, tidak ada orang yang salehnya seperti Ayub. Jadi orang sebaik Ayub, orang serohani Ayub, orang yang karakternya sebagus Ayub, tapi bisa juga mengalami krisis sampai habis-habisan. Bapak Ibu pernah nggak dengar orang ngomong begini? Saya dulu waktu hidup biasa-biasa, nggak ada masalah, hidup saya lancar-lancar. Tapi saya semakin dekat dengan Tuhan kok malah ada masalah ya. Saya terlibat dalam pelayanan kok malah ada masalah gitu. Saya makin sungguh-sungguh dengan Tuhan kok banyak sekali persoalannya. Ya. Anda yang punya pertanyaan begitu, saya mau kasih tahu bahwa Anda sungguh-sungguh sama Tuhan atau Anda nggak sungguh-sungguh, yang namanya persoalan pasti kapan-kapan datang ya. Yang namanya krisis pasti akan kita lewati.
Cuman bedanya kalau kita melekat dengan Tuhan, kalau kita jatuh nggak sampai tergeletak, itu janjinya Tuhan. Nah, makanya tema khotbah saya hari ini ya, masih ada harapan walaupun di tengah krisis, sekrisis apapun ya. Sekrisis apapun. Tadi itu apa namanya? Statement kita di permulaan itu bagus sekali ya. Ketika orang mengatakan yuk ke rumah Tuhan gitu, kita senang gitu ya. Dan kekristenan itu ada 3 level. Pertama adalah level reaktif. Reaktif itu kalau ada persoalan baru cari Tuhan, kira-kira begitu. Ada masalah baru ikut doa, ada masalah baru sungguh-sungguh gitu. Level 2 adalah level aktif. Aktif dan melakukan apa aja, ikut kegiatan-kegiatan bahkan melayani, tapi belum level 3. Yang level 3 itu yang bunyinya begini kira-kira. Yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Kata kuncinya ada di kesukaan itu. Coba sekarang kita cek, kita di level mana? Kita ikut doa dari rumah ini, menyembah dari rumah ini atas dasarnya sukacita bukan? Kesukaan nggak? Ada kehausan nggak? Nunggunya itu jam 7 sudah ada di depan laptop, ya di depan iPad. Ya, tunggu dikirim link gitu, kira-kira begitu. Gitu. Jadi sampai haus gitu ya. Saya jam 7 itu saya sudah siap-siap Pak Yongki. Cuman saya buka layar mendekati jamnya. Tapi kehausan saya jaga sampai hari ini ya. Ayub ini betul-betul dihabiskan ya. Sekrisis apapun tetap ada harapan kalau. Nah ini ya. Kalau. Satu kita baca dulu ayatnya, ayat 9 ya, ayat 9 supaya poinnya lebih kuat. Ayat 9 itu berkata begini, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Ayat 9 berkata begitu. Jadi itu yang namanya akar itu ternyata nggak pernah mati. Ya. Begitu ketemu air, maka bersemi. Tunggulnya tadi bersemi dan menjadi pohon lagi. Jadi kita itu masih bisa pulih kalau satu tidak putus hubungan dengan Tuhan. Ya. Tetap ada perjumpaan dengan Tuhan. Seperti akar yang menyentuh air. Lalu pohon itu tumbuh. Jadi walaupun gini Bapak Ibu, walaupun kadang-kadang Tuhan tidak terasa kehadirannya, kita doa kering, kita baca firman kering, kita ikut ibadah nggak terasa apa-apa. Jangan pernah putus asa. Kenapa? Tuhan selalu hadir. Hanya karena kita dalam kondisi tertentu, kadang-kadang kita nggak merasakan apa-apa. Dan ini dialami oleh semua orang, termasuk Pastor Yongki ya. Saya juga mengalami hal seperti itu. Kadang sudah teriak-teriak tapi nggak merasakan apa-apa. Sudah tepuk tangan sungguh-sungguh nggak merasakan apa-apa. Tapi percayalah begini, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka kita akan bersemi kembali. Itu percayalah, krisis itu masih bisa dipulihkan. Saya punya anak mentor itu sudah habis-habisan, ya, bahkan dia punya istilah itu bukan hanya retak-rata dengan tanah, tapi kejeglong. Maksudnya sudah habis-habisan masih punya utang 2M. Dan tapi sekarang sudah pulih. Jimmy itu juga kenal karena dia juga anak mentor saya. Jimmy itu anak mentor saya. Dan saya ketika dia bangkrut, saya sering datang ke rumahnya, saya temenin, saya doakan, saya kuatkan. Ya. Cuman mereka suami istri itu sepakat banget gitu. Ayo kita sepakat, doa sepakat, ngadepin bersama-sama, terus merasakan bersama-sama. Tahun 2017 dia sudah naik, sudah pulih. Ya. Itu habis-habisannya itu sampai beli beras saja nggak bisa, betul-betul memang habis. Dan rumah kejual sampai dia mesti numpang di rumah mertuanya. Ya. Dan kemudian tahun 2017 sudah dipulihkan. Nah, saya ketemu di Batu di satu hotel, saya tanya begini,
Aku pengen dengar kamu cerita bagaimana caranya kamu bisa pulih dari kejeglong dan sekarang kamu bisnis tanpa utang. Ya. Itu karyawan kurang lebih 500 orang tapi tanpa utang. Dan pandemi tidak mengurangi karyawan. Keren ini orang ya. Dan memang cintanya sama Tuhan sih luar biasa kalau menurut saya. Di saat krisis dia tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Suami istri baik-baik. 2017 itu tiba-tiba dia cerita begini, Pak, saya itu apa ya? Kapan itu saya tiba-tiba pengen punya mobil satu lagi, Pajero Dakar 4x4. Saya mau pakai buat masuk itu marketing ke dalam-dalam. Saya ngobrol sama istri, nggak tahu-tahu seminggu kemudian saya dikunjungi supplier saya dari Jakarta, satu tim. Ngobrol-ngobrol, ya istilahnya jenguk lah gitu. Terus kemudian diajak ke Malang Pak saya. Nah dia posisinya antara Malang Blitar ya. Saya diajak ke Malang, tiba-tiba diajak masuk showroomnya Mitsubishi dan maaf sebut merek ini. Lalu kemudian supplier saya ngomong begini, Pak sebenarnya kehadiran kami itu mau kasih mobil sama Bapak. Baru pengen loh itu ya, baru pengen. Ya. Mau kasih mobil sama Bapak. Dan persis yang dia pingin. Dakar 4x4. Silahkan Bapak pilih warna. Setelah berunding itu, nggak tahunya mereka berubah pikiran. Dan ngomong begini, maaf Pak, kami belum perlu. Bapak Ibu kira-kira bisa nggak kalau diajak orang ke showroom, terus kemudian, Pak Yonggi silahkan pilih warna. 4x4 ya, Pajero Dakar. Nah, kalau dari wajahnya Pak Yonggi saya nggak yakin kalau bisa nolak ya. Saya aja juga ngomong begini, aduh goblok banget kamu ini. Gitu. Tapi saya bersyukur punya anak nggak serakah ya Pak. Dan sekarang menghidupi 500 orang itu dan nggak mudah. Jadi ini sudah habis Pak. Kalau menurut saya nggak ada harapan. Semua habis, masih punya utang 2M. Gitu. Tapi dia punya istilah begini. Gini loh Pak, ternyata saya punya pengalaman ini ya. Kalau belum waktunya, biar kita berdoa sampai ngeden, dia punya istilah malah begini, sampai dobol. Ini orang Jawa Timur Pak. Tapi Anda nggak usah sampai dobol lah ya, biar dia aja yang dobol. Ya. Sampai dobol nggak bisa Pak. Tapi kalau sudah waktunya, nggak usah ngotot-ngotot, Tuhan buka. Jadi makanya yang pertama yang perlu kita tahu, kita nggak boleh putus hubungan sama Tuhan. Tuhan bisa lakukan apa saja asal kita masih punya hubungan dengan Dia. Saya punya pengalaman dengan almarhum istriku. Saya cerita begini biasa Pak, karena kami sepakat suami istri cerita masa lalu nggak masalah. Ya, apalagi kalau hal-hal baik ya. Dia cerita almarhum suaminya nggak apa-apa. Malah kemarin kita baru mampir ke kuburannya Pak, kita bersihin. Gitu. Jadi nggak masalah. Malah saya bilang begini dengan guyon ya Pak, kelakar. Guyon. Nanti di surga kita berempat aja. Tapi di sana kan nggak ada urusan itu, Pak ya. Nah, gitu. Nah, saya punya pengalaman sama istri saya yang almarhum itu, Pak. Dia kan tahun 2009 itu 2012, Pak. Pernah kena kanker ya. Kanker awal dan kandungan. Lalu seposisi saya ada di Manado dan saya segera pulang. Saya urusin, saya obatin, saya doain, saya temenin, saya tungguin, saya bikin hatinya nyaman. Di saat tertentu, Pak, saya itu punya doa yang ditiru beberapa orang itu mengalami mujizat. Saya bukan putus asa, tapi saya ketakutan terus terang. Nah, saya doanya begini, Tuhan terima kasih buat istriku, dia adalah tulang dari tulangku, daging dari dagingku, dia adalah bagian hidupku. Jadi sakitnya berarti sakitku, rasa takutnya rasa takutku, khawatirnya khawatirku. Ya. Terus aku angkat tangan. Berarti Tuhan, kalau aku sehat, dia harusnya sehat. Kalau aku baik-baik, dia harusnya baik-baik. Kalau aku nggak sakit, harusnya sakit. Ya. Semua sehatku, semua baik-baikku, semua keadaanku, aku bagi kepada istriku. Dalam nama Yesus. Karena aku baik-baik, kamu baik-baik. Karena aku sehat, kamu sehat. Karena aku tidak sakit, kamu tidak sakit. Pokoknya seperti itu saya doa dalam nama Yesus.
Seminggu kemudian waktunya kontrol, Pak. Cek ternyata kankernya itu nggak ada. Dokternya terkejut. Loh, Pak, kok kankernya nggak ada ya? Oh, sudah, kalau nggak ada jangan dicari lagi, Dok. Saya bilang begitu. Kan kita doa supaya sembuh. Ya. Tapi seminggu kemudian, Pak, teman saya pembicara pria sejati, telepon saya. Ya. Pak Ishak, apa kabar? Baik, luar biasa, Bro. Ibu gimana? Puji Tuhan, mujizat terjadi, Bro. Loh, tapi hati-hati. Nah ini teman baik ini kadang-kadang nggak baik juga. Loh, kenapa? Coba dibawa ke Singapura supaya lebih jelas, lebih yakin, dan lebih tuntas. Dia pinter ngomong. Akhirnya saya dengar juga loh, saya nurut juga. Tapi saya beri apa ya? Saya kasih masuk firman di pikiran bawah sadar istriku selama beberapa minggu, Pak. Saya bilang, kita mau ke Singapura ya, tujuannya jalan-jalan sambil cek sehat. Itu saya katakan tiap hari. Singapura dan check up semua, dan hasilnya singkatnya bersih, Pak. Istri saya nggak ada kanker. Wah, begitu dinyatakan bersih, nggak ada kanker, Pak. Saya lihat wajah istriku berbinar-binar, matanya bersinar, kekuatannya bangkit, ya, semangat, mengadakan tanda-tanda heran, ya, maksudnya dari mall ke mall, ya, dia yang belanja, aku yang heran-heran, ya, dalam hatiku nggak apa-apa, yang penting sehat. Gitu. Nah makanya gini ya, Anda yang mengalami situasi sulit sekarang ini yang kelihatannya nggak mungkin, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yang penting masih ada hubungan dengan Tuhan. Terus yang kedua, Ayub belajar begini, kita belajar dari Ayub ya. Yang kedua itu mari kita naik di gaya hidupnya Ayub itu seperti ini. Ayub 1 ayat 20 sampai 22 itu berkata begini. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi, yang kedua, Ayub itu selalu menjaga respon tetap benar. Kita itu melewati persoalan nggak sekali dua kali, Pak, tapi akan berkali-kali. Tapi yang perlu kita jaga dalam hidup kita itu adalah respon kita. Karena apa? Respon kita itu akan menentukan kita menang atau kalah. Respon kita itu akan menentukan kita menjadi kuat atau lemah. Respon kita itu akan menentukan kita bisa memandang secara benar atau tidak benar terhadap persoalan. Dan di otak kita itu, Bapak Ibu, ada yang namanya respon otak reptil. Ya, mungkin Anda pernah dengar. Freeze, fly, fight. Itu adalah respon otak reptil. Ada orang kalau ngadepin tantangan gitu, ngadepin persoalan, ngadepin tekanan itu freeze, ya, membeku, diem, nggak mau bicara, ya. Tadi pagi saya ngobrol, Pak, sama saya pokoknya kalau ngobrol tentang suami istri pasti nyambung, ya. Tadi pagi itu dalam Zoom jam 4 sampai jam 7, Pak. Itu salah satu orang sharing sama saya. Hanya gara-gara PP-nya, wallpaper-nya di HP itu sama suaminya diganti foto. Tadinya foto suami istri diganti dengan yang lain, pemandangan gitu, Pak. Istrinya tahu-tahu diem, nggak senyum, nggak apa, ya gitu. Ada orang begitu, Pak. Itu padahal terus kemudian, nah suaminya responnya begini, Pak. Suaminya fight responnya, ya. Balah mek ngono, nah orang Jawa ini, Pak. Cuman begitu aja jadi persoalan, nah gitu. Saya ajarin dia begini. Kamu kalau memperlakukan istrimu harus perlakukan seperti yang dia mau, bukan seperti yang kau mau. Itu bagimu nggak ada persoalan, tapi bagi dia persoalan. Kamu tinggal minta maaf terus balikin, udah selesai. Nah gitu. Makanya Pak Yongki
Redcall berkata sangat berbahaya kalau rumah tangga dipimpin oleh pria yang kekanak-kanakan gitu. Pria kekanak-kanakan ya seperti itu, Pak, gitu. Kenapa? Karena pria kekanak-kanakan itu akan menuntut istrinya berlaku seperti mamanya, dan mama mana rela hubungan seks sama anaknya. Makanya salah satu akibat kalau pria nggak dewasa, tempat tidur nggak harmonis, Pak. Makanya pria harus dewasa. Kalau perlu perkasa kayak Pak Yongki begitu ya, bukan hanya dewasa ya. Dan memang katanya sih Pak, ini aja guyon ya, katanya pria itu lamban dewasa Pak. Wanita itu cepat dewasa. Wanita lahir ceprot, nyusu setahun disape, nah, dewasa dia mulai tumbuh. Kalau pria lahir ceprot, nyusu setahun disape, nah, nggak lama kemudian nyusu lagi Pak. Nah itu yang buat pria nggak dewasa yaitu nyusu seumur hidup. Maaf ibu-ibu, saya ngomongin pria ini jangan tersinggung. Bahkan di Indonesia Pak, ada pria yang gendeng Pak, gila, pindah-pindah nyusu, ya itu pria gila Pak. Dan masalahnya di Amerika juga banyak orang Indonesia yang masalahnya, ya kan? Kita kembali kepada yang kudus ya. Kalau mau yang kudus, memang yang nggak kudus harus dibicarakan. Respon Pak ya. Ada orang kalau ngadepin persoalan langsung freeze, membeku, ya, dingin, nggak mau bereaksi apa-apa, ngambek begitu. Ada ya, ya gitu. Ada di mana? Ada di Zoom ini sebagian ya. Tapi juga ada pria, ada orang, maksudnya ada pria, ada orang itu begini. Kalau ngadepin persoalan, ngadepin tekanan, fly, kabur Pak, minggat gitu. Lalu kemudian meninggalkan gitu, nggak tanggung jawab ya. Itu juga ada ya, orang Indonesia ya, kaburnya ke Amerika Pak, masalahnya begitu. Gitu. Jadi ada yang seperti itu Pak, dan ada yang fight, maksudnya reaktif, jadi salah, melawan gitu. Nggak mau ngalah Pak. Kadang-kadang ada begini Pak, orang sudah tahu salah, nggak berani ngaku salah, langsung marah-marah supaya apa? Nggak dipersalahkan. Ini juga banyak di Indonesia Pak. Sebagian pindah ke Amerika. Nah gitu. Ya. Tapi respon yang benar Pak seperti Ayub. Nah Ayub itu begitu bangkrut, begitu semua runtuh, ya, yang dikatakan begini, terpujilah Tuhan. Nah itu respon awal orang yang kuat, respon awal anak Tuhan yang benar itu selalu berkata puji Tuhan. Ya gitu Pak, paling tidak begitu. Puji Tuhan gitu. Kenapa? Karena mengeluh juga, bersungut-sungut juga, nggak nambahin kita ringan. Dan bahkan bersungut-sungut itu, Pak Yongki kita sudah belajar, bersungut-sungut itu sama dengan mengkudeta Tuhan. Kok bisa? Ya, karena begini, kalau kita bersyukur, kita memuji Tuhan, itu artinya kita membiarkan Tuhan berdaulat di atas kita. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang bersemayam di atas puji-pujian. Jadi ketika kita menghadapi persoalan, kita menghadapi masalah, kita menyanyi, kita bersyukur, itu sama dengan membiarkan Tuhan berdaulat di atas hidup kita. Tapi kalau kita bersungut, itu sama dengan kita keluar dari kedaulatan Tuhan. Kira-kira begitu. Ya? Saya kasih contoh dari pria sejati, Pak. Di Ambon ada seorang bapak panen cengkeh. Jemur cengkeh sambil nyanyi. Hari ini, harinya Tuhan. Tahu-tahu mendungnya perpet-perpet. Ya, Pak Yakub masukkan cengkeh. Nggak lama kemudian panasnya datang lagi. Pak Yakub keluarkan cengkeh. Masih nyanyi. Hari ini, tahu-tahu mendungnya perpet-perpet lagi. Pak Yakub nengok ke atas dan sambil begini. Piak itu sudah mengeluh itu Pak, walaupun nggak kata-kata. Kalau orang Belanda bilang apa ya, ngesuh ya, piak begitu. Piak itu sudah mengeluh itu Pak, ya, pelit, nah gitu. Ngomong sama Tuhan pelit ya. Masukkan lagi, lama kemudian panas lagi, keluarkan lagi, masih nyanyi. Hari kali ini Pak nggak ada tanda-tanda. Yang namanya air, halilintar, ya, petir, angin turun bareng. Terus cengkeh Pak Yakub langsung ngambang semua kayak bubur kacang merah.
Pak Yakub tolak pinggang sambil lihat ke atas dan ngomong begini, Tuhan Allah, bisa ndak atur cuaca? Kalau Tuhan sing bisa atur cuaca, Tuhan turun jemur cengkeh, beta naik yang atur cuaca. Nah, gitu. Jadi orang bersungut-sungut itu sama dengan gitu loh Pak. Sama dengan nganggep Tuhan itu enggak becus. Tuhan salah keputusan, Tuhan mengizinkan kejahatan datang dalam hidup kita, dan kita mau naik gantikan Tuhan, nyuruh Tuhan turun. Loh, kita ini jadi manusia, udah puji Tuhan, kita ini dikasih hidung ngadep ke bawah aja udah puji Tuhan loh Pak, ya kan? Coba kalau hidungmu dihadepin ke atas, ya, kacamatanya Bu Kesi pasti jatuh, ya kan? Itu karena ada hidungmu itu, maka kacamatamu nyangkut, ya kan? Kalau hidung menghadap ke atas, pilek juga susah. Ya, kalau begini kan selesai. Gimana kalau hujan lupa bawa payung dan hidungmu ngadep ke atas, mau gebres-gebres terus. Makanya, aduh, Tuhan itu merancang kita itu sempurna dan semuanya sudah ada antisipasinya. Rambut yang sehat seminggu numbuh 1 senti, sebulan numbuh 1 senti. Saya percaya Pak, saya setiap bulan pasti potong rambut. Dan ini terakhir potong itu kira-kira 10 hari lalu Pak. Saya begitu duduk ditanya, model apa Pak? Model pendeta. Tukang potongnya bingung, loh seperti apa Pak? Nggak tahu, saya pendeta, potong aja yang rapi, yang bagus, model pendeta. Ini hasilnya Pak, jadi ini model pendeta. Ya. Ini udah habis. Gimana kalau Tuhan nggak adil, yang dibuat numbuh 1 senti 1 bulan, bukan rambutmu misalnya gigimu, apa nggak pusing, ya kan? Nah makanya kita itu sebenarnya nggak cocok sama sekali bersungut-sungut, bersyukur, dan percayalah, seburuk apapun keadaan kita, kalau kita bersyukur itu menjadikan kita lebih ringan malah. Gitu. Bersungut itu sama dengan mundur lagi. Ya, apalagi marah ya, sama dengan mundur lagi. Yuk kita jaga respon ya. Jangan menjadi orang yang membeku, jangan juga kabur ya, jangan juga reaktif ya. Mari kita sebelum ngomong apa-apa harusnya kita berkata puji Tuhan. Tuhan pasti nggak salah. Ya, yang ketiga, mari kita buka di dalam Ayub 23 ayat 10. Ayat itu berkata begini, Ayub 23 ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Yang ketiga, Ayub itu begini Pak, sabar dan rela melewati kesulitan. Yang namanya sabar itu adalah sikap menyerah kepada Tuhan, dan tidak memberi batas waktu kepada Tuhan kapan hadir dan kapan menolong kita. Itu namanya sabar ya. Gitu. Sabar itu akan membuat kita itu kualitas kita naik seperti emas ya. Nah itu sabar itu artinya sikap menyerah kepada Tuhan dan tidak memberi batasan waktu kepada Tuhan kapan hadir dan menolong kita. Silahkan Tuhan mau datang kapan saja, aku akan tetap bersyukur. Kira-kira begitu. Ada seorang ibu di satu gereja, itu kalau diajak ngobrol apa saja, dia selalu akan menjawab begini ujungnya. Ya, dalam segala sesuatu Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Anda mau ngomong apa aja, maka Taci ini akan menjawab, terakhir pasti akan berkata, ya dalam segala sesuatu Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Sekali waktu di kantor, tangannya kejepit pintu. Dia langsung gitu, terus kemudian, ya dalam segala sesuatu Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Sekali waktu dia nginep di satu hotel, lalu dia turun beli roti. Tiba-tiba nggak tahu anjing dari mana, roti di tangan kirinya itu disaut anjing, lari ya. Dia kejar sama anjing ini, nggak kekejar, namanya juga anjing ya. Lalu dia berhenti dan berkata, ya dalam segala sesuatu Allah turut bekerja di dalamnya, dan seterusnya. Begitu balik ya, sudah mau masuk lift, tiba-tiba liftnya zep begitu nutup dan orang dalam itu nggak mau nolong ya. Terus kemudian dia tadinya mau jengkel Pak,
tapi dia mundur lalu ya dalam segala sesuatu Allah turut bekerja di dalamnya dan seterusnya. Lama ditunggu, liftnya nggak turun-turun. Ternyata selingnya putus dan musibah, Pak. Dan ada beberapa orang meninggal, beberapa orang luka parah. Dia langsung tepuk dadanya, Pak. Untung saya terlambat. Memang dalam segala sesuatu Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Jadi gini, kalau sekarang ini terjadi dalam hidupmu sesuatu yang tidak seperti Anda inginkan, tidak cocok dengan apa yang Anda mau, Anda katakan aja sama Tuhan, sama dirimu sendiri. Pasti Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Dalam segala sesuatu, Allah turut bekerja di dalamnya. Ya, tidak membiarkan kita sendirian. Ya. Kita mengalami tekanan seberat apapun itu proses supaya apa? Kita timbul seperti emas. Harganya makin mahal, harganya makin penuh dengan kemuliaan. Gitu. Diproses supaya apa? Lebih siap dengan perkara yang besar. Lebih siap untuk ketika tekanan datang berikutnya lebih besar, kita sudah siap. Kira-kira begitu. Itu yang ketiga, Pak Yongki. Jadi kita semua yang ada di dalam Zoom ini, kita harus rela, sabar, dan rela melewati tekanan hidup sebagai proses. Jadikan itu sebagai proses. Kira-kira begitu. Lalu yang terakhir, yang keempat, ayat pasal 42 ayat 10. Ini pasal terakhir. Nanti Bapak Ibu baca Ayub ya. Ayub ini bagus sekali loh kisahnya ini ya. Ayub 42 ayat 10, ayat itu berkata begini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Yang keempat, percaya dengan waktunya Tuhan. Waktu Tuhan itu nggak bisa dipaksa. Seperti anak mentor saya tadi itu yang saya bilang, dipulihkan tadi itu. Ya. Ayub juga begitu. Ya. Bertahun-tahun dalam penderitaan. Ya. Tubuhnya penuh dengan penyakit, istrinya meninggalkan dia, anak-anaknya habis. Mungkin kalau diagnosa dokter sekarang ini, Ayub bisa-bisa juga kena kanker kulit ya mungkin ya sampai ke tulang dan nggak tahu sampai kemana lagi gitu. Tapi Ayub pada akhirnya dipulihkan tidak main-main 2 kali lipat menurut waktunya Tuhan. Dan percayalah begini, apa yang hilang dari tanganmu Tuhan masih bisa kembalikan bahkan 2 kali lipat. Pekerjaan yang hilang, Tuhan masih bisa gantikan dengan yang terbaik, yang lebih baik dari yang hilang. Gitu. Tuhan bisa pulihkan kapan waktunya Tuhan. Ternyata kita juga ikut ikut proaktif juga dalam waktunya Tuhan itu. Waktunya Tuhan itu ketika Ayub ya mendoakan teman-temannya. Kenapa? Karena teman-temannya itu semua menghakimi. Teman-temannya semua melukai dia ya. Nah, rupanya Ayub itu mendoakan mereka, ya, mengampuni mereka setelah begini, Bapak Ibu. Dia merasa salah, dia sudah marah juga sama Tuhan, semua perkataannya ditarik dan minta ampun sama Tuhan, lalu doakan teman-temannya yang menyakiti hati Ayub itu. Mendoakan teman-temannya yang injak-injak Ayub, yang membuat Ayub lebih luka. Bukan hanya sakit di luar, tapi sampai sakit di batin. Kira-kira begitu. Jadi Tuhan nunggu Anda juga membuka hati, mengampuni orang-orang yang melukai Anda, yang membuat Anda bangkrut, yang membuat Anda kecewa, membuat Anda sakit hati, membuat Anda pahit. Ya, Anda jangan pahit, tapi lepaskan pengampunan buat mereka. Saya punya anak mentor, salah satunya di Surabaya. Sekali waktu saya pelayanan ke Surabaya, saya mampir, dia tinggal di Sidoarjo, ya. Dia ngomong begini, Pak, tolong ya lebih intens buat saya. Oke, aku mau lebih intens, tapi kamu juga harus dengar apa yang saya katakan. Bapak punya saran apa? Gini ya, dia punya bisnis itu salah satunya ditipu temennya, nilainya kurang lebih 4,6 M.
Saya bilang begini, coba kamu buka hati, kamu cairkan hatimu, kamu lembutkan hatimu, kamu berdoa buat temenmu yang nipu kamu itu, kamu lepaskan pengampunan, kamu lepaskan berkat, dia langsung berdiri, matanya melotot. Pak Ishak, nggak bisa. Uang itu terlalu banyak, Pak. Ya. Uang saya itu 4,6 M, Pak, bukan 4,6 juta. Dalam hati saya juga ngomong begitu loh. Kamu pikir pendeta nggak ngerti 4,6 M? Itu kalau dibeliin kerupuk sampai cangkemmu abuh nggak habis ya. Sampai mulutmu bengkak nggak habis itu kerupuk. Tapi Tuhan maunya kamu mengampuni dia. Nggak bisa, Pak, terlalu banyak. Oke, nggak bisa, nggak apa-apa. Kamu nggak ikut saya, nggak nurut saya nggak rugi, kamu juga nggak rugi. Oke, kalau begitu saya pamit pulang. Begitu saya pamit pulang, iya deh Pak, nggak pakai deh. Iya, ya, enggak. Iya Pak Ishak, ya oke, yuk kita duduk ngobrol ya. Lalu kemudian kamu kan begini, selama ini hati kamu melekat di uang itu. Fokus kamu akhirnya kepada uang itu, setiap kali kamu ingat uang itu, kamu jadi sensitif. Istri salah sedikit kamu marah-marah, anak salah sedikit kamu marah-marah, di kantor kamu mengendalikan mereka dengan marah-marah. Dan iya betul Pak, enak nggak gaya hidup begitu? Aduh nggak enak Pak. Oke, makanya lepaskan pengampunan, nanti Tuhan jamah dia, Tuhan kembalikan uangmu. Tapi kalau Tuhan izinkan nggak dikembalikan uangmu, nanti Tuhan akan buka pintu yang lain yang lebih besar daripada itu. Yang penting hatimu rela mengampuni ya. Dan setelah itu sepakat sama istri berdoa minta supaya Tuhan beri jalan keluar. Pak doakan Pak, tak tumpang tangan, ya tak suruh duduk, tak tumpang tangan, teriak dia teriak keras. 4,6 M. Ya dalam hatiku juga gimana ya kalau aku yang jadi dia. Ya untungnya bukan aku yang jadi dia. Ya, saya doakan dan 6 bulan kemudian saya balik lagi. Saya balik lagi, gimana uang kamu? Puji Tuhan Pak sudah dikembalikan tapi baru 1 Pak. Oh berarti masih 3,6. Betul Pak, tapi saya ambil keputusan saya merelakan. Loh kok bisa? Dulu dia yang kaget-kaget, sekarang saya yang kaget Pak. Kenapa kok bisa rela gitu? Loh kan Bapak yang ngajarin. Oh iya betul ya. Jadi rupanya dia relakan dan alasannya karena usahanya yang di Lombok itu diberkati 4 kali lipat. Ya. Ingat loh, kadang itu Tuhan itu mengambil yang baik dari kita untuk mengganti yang terbaik. Tuhan itu kadang-kadang mengizinkan yang besar itu hilang ya, tapi yang sangat besar akan diberikan kepadamu. Kira-kira begitu. Jadi pemahaman ini Pak yang sulit, tapi kita harus ya tahu bahwa Tuhan itu mendidik kita memang seperti itu. Ya, jalannya Tuhan itu seperti itu. Dan saya percaya begini. Hari ini separah apapun keadaanmu, Tuhan itu masih bisa pulihkan. Tuhan nggak pulihkan. Tuhan pasti pulihkan ya. Ayo kita tundukkan kepala sebentar sebelum nanti kita kalau ada waktu ngobrol ya. Kita akan datang kepada Tuhan, bawa seluruh hidup kita kepada Dia. Haleluya. Kasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Saya percaya bahwa Tuhan itu, di dalam Tuhan itu nggak ada yang kebetulan. Tapi Tuhan selalu bekerja dengan baik dan Tuhan tahu kondisi kita. Kalau hari ini kita dengar kebenaran ini, pasti Tuhan akan lakukan sesuatu buat kita semua. Siapa di antara Bapak Ibu sekarang ini justru sedang melewati krisis, kesulitan, masalah. Dan sampai hari ini belum ada titik terangnya. Seperti belum ada jalan keluarnya sama sekali. Kalau Anda mengalami jalan buntu dan belum melihat jalan keluar, nggak usah cari jalan keluar kemana-mana.
Cari Tuhan saja. Kalau cari Tuhan, Tuhan pasti beri jalan keluar. Siapa di antara Bapak Ibu sekarang menghadapi masalah, tekanan, krisis, problem? Anda boleh angkat tangan kanan dan saya akan doakan Anda dari sini. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih. Kau lihat Bapak, saudara-saudaraku yang mengangkat tangannya kepadamu. Ulurkan tanganmu kepada mereka. Pegang tangan mereka. Tuntun mereka berjalan dan melewatinya, tidak menghindarinya. Karena Tuhan sedang membentuk mereka supaya mereka menjadi pribadi yang lebih kuat. Ketika diberkati tetap bersyukur. Ketika ngelewatin persoalan lagi, mereka tetap bersyukur juga. Biarlah setiap tangan yang diangkat kepadamu, aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan beri jalan keluar. Tuhan jawab setiap seruan doanya. Tuhan kembalikan yang hilang. Tuhan betulin yang rusak dalam nama Yesus. Jadi karena kuasa Tuhan, bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Allah yang pernah menolong Ayub, Allah itu ada di antara kami sekarang. Bahkan engkau dekat, lebih dekat daripada orang yang dekat dengan kami. Bahkan engkau lebih mengerti daripada kami sendiri, mengerti tentang diri kami. Tuhan, engkau tolong setiap tangan yang diangkat kepadamu. Apa saja yang masih bisa dikerjakan hari ini, biarlah apapun yang dikerjakan mereka berhasil dan diberkati. Dan Tuhan membuka jalan yang lebih lebar lagi. Dan semakin besar, semakin kuat, semakin sempurna karena Tuhan yang melakukan. Khawatir, bimbang, ragu, takut, kami patahkan itu dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus curahkan sukacitamu, supaya mereka tetap bersyukur dan menghadapinya dengan kemenangan. Terima kasih Bapak. Semua yang hadir dalam Zoom ini diberkati oleh Tuhan. Segala puji bagimu Bapa, dalam nama Yesus kami sudah diberkati. Haleluya. Mari katakan amin.